Persilakan Pak, langsung Pak. Langsung ya. Oke, tadi Mas Panji ya, Betul Pak, Mas bagaimana Panji. membuat tips membuat brand yang baik gitu ya. Kalau tadi digambarkan ada suatu brand yang hanya huruf atau bahkan abstrak gitu ya, pasti memiliki makna. Memang brand-brand tersebut gitu ya, kalau kita lihat misalkan gitu ya, kalau di Indonesia gitu ya, dulu ada sampai sekarang gitu ya, misalkan brand Gudang Garam gitu ya. Ketika diluncurkan, mungkin kalau era sekarang agak berbeda ya. Kalau brand Gudang Garam gitu ya, terkesan apakah terasosiasi dengan produk yang dijual gitu ya. Nah, tapi karena ini brand sudah lama gitu ya, sudah pasti sudah memiliki value buat konsumennya. Tapi kalau kita ingin membangun suatu brand yang baru, Bapak Ibu sekalian gitu ya, sebaiknya membuat suatu nama brand yang terasosiasi dengan produk yang kita jual. Tadi contoh gitu ya, tadi contoh gampangjualan.id gitu ya. Itu sudah terasosiasi dengan brand yang dijual. Nah, itu salah satu cara supaya orang memudahkan ingat. Kalau di brand saya misalkan infobrand.id. Nah, berarti suatu portal yang berisi tentang informasi brand. Nah, kalau kita membuat suatu brand, pastikan dari sisi nama dulu. Nama itu sebaiknya terasosiasi dengan produk atau jasa yang kita jual. Contoh, di tingkat nyata. Kalau yang dari Jogja mungkin tahu ada namanya Melia Laundry. Nah, di belakangnya itu ada tambahan. Selain brand Melia, ada laundry-nya. Oh, artinya bahwa brand Melia Laundry membuka suatu jasa laundry. Gitu. Sehingga orang akan tanpa diberitahu pun, orang akan tahu, oh ada jasa laundry di Melia Laundry. TX Travel. Oh, berarti perusahaan travel gitu ya. Nah, kecuali brand kita memang sudah sangat terkenal ya, atau sangat lama, biasanya memang tidak dibarengi dengan naming produknya. Tapi saran saya pada saat awal, pastikan produk yang kita jual menempel, itu akan lebih bagus. Sehingga orang akan memudah mengingat produk yang kita jual. Itu yang pertama. Yang kedua rekan-rekan, saya kira ketika kita membuat suatu brand, jangan sampai ini brand kita sudah dimiliki oleh orang lain. Nah, hal ini pernah saya alami. Jadi ketika kita membuat suatu portal gitu ya, ternyata ada orang yang iseng mendaftarkan di kelas yang berbeda, Kebetulan kelas merek itu ada 45 kelas. Nah, kalau 45 kelas, kira-kira kalau kita nanti akan mengembangkan brand kita, mengembangkan produk kita di beberapa layanan, saya kira itu juga harus diprotek supaya tidak sampai merek kita digunakan oleh orang lain. Itu langkah kedua. Nah, ketika membuat suatu brand, kita sudah ketemu namanya, sudah kita daftarkan gitu ya. Langkah selanjutnya adalah ya kita memperkenalkan. Apalagi tadi ada sosial media ya. Ada sosial media, ada e-commerce, ada website dan lain sebagainya. Sekarang menurut saya orang merunning suatu bisnis semakin dimudahkan, semakin simple. Kalau kita ingin menjual suatu produk tertentu, kalau kita nggak punya suatu keahlian tertentu, ya kita bisa kerjasama. Banyak juga yang dengan sistem maklun, gitu. Itu juga sangat memungkinkan untuk dilakukan. Nah, ketika kita sudah menemukan suatu produk yang akan kita jual, kita perkenalkan ke publik. Dan step by step-nya apakah branding dulu atau selling dulu? Tergantung. Jadi kalau menurut saya gini, kalau saya sering mengibaratkan nafas kita panjang atau pendek. Artinya apa? Modal kita besar atau kecil gitu ya. Kalau modal kita besar, ya kita bisa branding dioptimalkan dulu, memungkinkan sehingga orang kenal. Tapi kalau modal kita terbatas, sebaiknya langkah melakukan penjualan yang menjadi priority itu sangat penting. Lambat laun sambil kita menyisihkan budget tertentu gitu ya. Katakanlah dalam 100% penjualan kita menyisihkan 5% dari penjualannya untuk dibudgetkan untuk branding yang tertarget, yang terukur gitu ya. Saya kira itu sangat memungkinkan.
untuk dilakukan. Jadi jangan memaksakan. Kadang kita sebagai pemain startup suka membandingkan gitu ya, suka melihat strategi yang dilakukan oleh pemain yang besar. Nah, saya kira agak kurang tepat. Kalau kita sebagai pemain startup dengan capital yang terbatas misalkan, strategi kita pun harus disesuaikan dengan strategi dengan modal yang tidak terlalu tinggi. Kenapa? Supaya bahwa geraknya bisnis itu tetap melangkah dan jalan. Itu saya kira sangat penting. Jadi ketika kita membangun suatu brand, pastikan satu tadi, kita tahu konsumen yang akan kita bidik. Yang kedua, kita tahu kompetitor kita tahu cara membuat perbedaan dengan kompetitor itu seperti apa. Kenapa? Karena sekarang dengan mudahnya, kita mapping kompetitor itu sangat mudahnya. Kompetitor harga jual berapa kita tahu. Dari sisi packaging contoh. Dari sisi packaging lebih menarik mana? Dari sisi harga lebih menarik mana? Dari sisi ukuran lebih besar mana? Nah, konsumen pasti akan bandingkan itu. Nah, ketika kita tidak bisa membuat suatu diferensiasi dan membuat unique selling point, saya kira kita bisa kalah saing dengan kompetitor kita. Nah, ketika kita merancang itu dengan baik, sebelum melakukan action, gitu ya, mapping dulu kompetisi, saya kira ketika kita launch ke publik atau kita jual ke publik, nah akan lebih mudah dibanding kita nabrak, gitu ya. Nah, kita harus melakukan riset kecil dulu. Begitu sudah melakukan penjualan, ya dilakukan review. Oh, ternyata feedback konsumen itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Lakukan review, lakukan perbaikan. Nah, hal itu sangat membantu ketika kita merunning suatu bisnis awal sekali. Saya kira itu, Mas Ahmad. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Tri Raharjo. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Panji. Izin saya Pak untuk bisa langsung memberikan kesempatan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu untuk pembicara kedua Pak. Untuk Mas Sakif, pertanyaannya tadi saya lihat dari Medan, dari Sumatera Utara, dari Bapak atau juga Mas Rahmat Siregar. Jadi pertanyaan adalah bagaimana memasarkan suatu produk melalui platform sosial media, sedangkan misalkan followers kita tidak banyak, dan jangkauan akun kita tidak begitu luas karena modal untuk promosi di sosial media seperti endorse juga sangat terbatas, Mas. Mohon pencerahan. Dipersilakan. Oke, mungkin branding ini lebih ke Pak Tri ya. Ini expertnya memang di Pak Tri, luar biasa sekali. Jadi kalau saya akan menjawab pertanyaan ini, bagaimana branding ya, tapi banyak keterbatasan yang terjadi dan di sosial media khususnya. Nah, ini memang kendala yang selalu dihadapi gitu ya, apalagi oleh UKMM ya, UKM gitu, usaha kecil menengah atau mikro. Nah, ini sebenarnya kalau kendalanya seperti tadi, social media itu nggak ada ujungnya untuk teman-teman sekalian. Social media itu nggak ada ujungnya. Karena internet pun nggak ada ujungnya. Karena social media itu basicnya kan dari internet. Ya. Terkoneksi dengan internet, nggak ada ujungnya. Jadi kalaulah kita memiliki budget yang terbatas atau kita belum punya budget yang cukup gitu ya, katakanlah, kita bisa mulai dulu banyak triknya. Kalau yang sederhana, itu kita bisa menggunakan follow orang gitu ya. Kita bisa follow orang lain di social media yang kita gunakan. Contoh misalkan di Facebook tadi ya, seperti yang banyak saya singgung di Facebook, kita follow orang lain, gitu ya. Kita kenalkan produk kita, atau nimbrung di grup mana, kita coba pasarkan produk kita. Ya, jadi effort dari kita yang memang keluar lebih banyak gitu. Ini sangat efektif ya untuk keadaan yang seperti tadi. Jadi kita bisa masuk ke grup-grup sosial media seperti yang katakan sebelumnya, kita bisa nimbrung di chat-chatnya orang, lalu kita bisa juga mulai berinteraksi dengan orang lain gitu ya, dengan misalkan kita baru add tadi ya, kita nggak hanya add tapi kita bisa chat gitu ya, kita kenalkan pelan-pelan gitu, kita bisa. Itu sejenis hard selling sebenarnya. Tapi itu yang paling make sense. Atau kita minta promote teman-teman kita yang ya notabene-nya punya followers yang lebih banyak, dan ketika kita punya banyak teman, otomatis followersnya berbagai macam gitu ya, dan berbagai macam di sini ini tidak hanya usia, umur, ketertarikan, tapi juga berbeda-beda tentunya orangnya. Misalkan saya punya 10 teman, masing-masing followersnya 1000 gitu. Kita
kita minta tolong di teman-teman kita, it's enough. Kalau yang kita permasalahkan adalah modal nggak ada atau kita belum punya modal untuk promosi. Tapi yang paling vital adalah sekarang memang promosi melalui ads, gitu ya, melalui bantuan dari agency gitu ya, atau dari paid promote itu memang diperlukan. Gitu. Dan sekarang harganya sebenarnya nggak mahal kok. Kalau kata Pak Tri tadi di awal bahwa cukup 20.000 kita bisa menjangkau customer kita dengan ads. Gitu. And it's real gitu. Nah kalau saya bisa kaitkan dengan di Gampang Jualan gitu, di sana itu menyediakan. Jadi gini, Facebook Ads, gitu ya, Ads by Facebook, itu ada juga di dalamnya. Jadi ketika teman-teman melakukan ads gitu ya, by Facebook, entah berapapun nominalnya yang teman-teman setujui, kemudian nanti ada yang namanya fitur Google Pixel, Facebook Pixel di dalamnya. Nah, Facebook Pixel ini dapat melihat lebih rinci lagi siapa sih customer yang at least datang ke tempat kita, ke lapak kita online itu ya bahasanya, atau tidak hanya siapa yang datang, umurnya, lalu dia ngeklik produk apa, sangat detail sekali di Facebook Pixel. Dan itu di Gampang Jualan bisa diintegrasikan gitu, Mas atau Pak Rahmat Siregar. Jadi dari Facebook Ads tadi kita bisa lihat melalui Facebook Pixel, di mana orang-orang seperti apa atau kriteria seperti apa yang memang datang ke tempat kita, suka dengan produk kita, yang mungkin klik-klik lebih banyak, itu kita bisa tahu lebih detail. Nah, kemudian ini menjadi cara untuk kita mengoptimalisasi ads yang kita lakukan seterusnya atau selanjutnya. Jadi setelah kita tahu target kita dari Facebook Pixel, ya, kita bisa dengan gampang, oh ya udah saya kerucutin aja. Jadi nggak perlu banyak dana keluar karena kita sudah tahu, oh ini target kita, oh ini pasar kita, ya udah. Nah, itu mengoptimalkan. Jadi saran saya ada dua. Yang pertama adalah gunakan dulu orang-orang di sekitar kita, power kita sendiri juga dengan datang langsung ke lapaknya orang-orang dan berinteraksi di sana. Jadi ini ya, hal unik nih buat teman-teman semua. Sering ya lihat di postingan lucu gitu. Ada orang yang tiba-tiba ngelapakin lapaknya di sana. Jual masker Kak gitu. Ini silahkan masuk ke link saya gitu. Itu jangan dianggap remeh teman-teman. That's the real power. Di Twitter, saya main Twitter, bahkan tweet yang sangat trending gitu ya. Tweet siapapun, mau Reza Arab Octavian misalnya lagi bikin sesuatu, atau tweetnya siapapun itu, mereka di dalamnya itu ada orang-orang yang tiba-tiba nyelipin iklan-iklan mereka gitu. Nah, kemudian setelah orang masuk ya, setelah kita naruh, terus orang klik gitu ya, penasaran ya, langsung kita grab. Grabnya dengan apa ya? Langsung kita layani dengan kemampuan terbaik kita. Itu customer relation-nya kita bangun di situ. Jadi setelah orang klik, mereka mungkin penasaran, tanya, langsung kita guide, tak gitu. Nah, dan tentunya dengan adanya optimalisasi sosial media seperti di Gampang Jualan gitu ya, ini tidak hanya di Facebook gitu. Jadi Gampang Jualan ini kalau teman-teman nanti, kan ada, ini kalau nggak salah ada ini ya, Mas Afrian ya, nanti ada dibagikan voucher-voucher gratis, teman-teman bisa join di join di Gampang Jualan gitu ya, bisa dicoba ya untuk yang dapat, atau teman-teman yang mau trial juga bisa langsung di gampangjualan.id gitu ya. Jadi setelah customer tadi klik di link yang kita kasih gitu ya, dengan cara-cara seperti itu, mereka juga akan langsung kita ajak interaksi dulu, kita tanya mau yang mana, tertarik yang mana, mau berapa banyak gitu ya. Dan dengan fitur Gampang Jualan tadi pastinya akan lebih mempermudah. Ini saya banyak ngaitin ke Gampang Jualan ya, because I'm too excited for this. Thank you. Oke, kira-kira begitu Pak siapa? Sorry, ada catatannya saya lupa terus kalau nama-nama itu ya, saya mungkin have something here. Ada Pak Rahmat Siregar, jadi kira-kira seperti itu, ada dua cara, but ads is juga powerful dan bisa dioptimalisasi dengan cara yang saya sebutkan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Akif yang tadi sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Rahmat Siregar dari Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya saya buka pertanyaan terakhir. Ini dari satu orang yang sama, yaitu Bapak Muhammad Sasongko dari UNS. Nampaknya Universitas di Solo ya. Nah, jadi pertanyaan ini ditujukan masing-masing untuk pembicara kita. Jadi ada pembicara satu, pertanyaannya sendiri, dan juga ada pembicara dua, pertanyaannya sendiri. Untuk pembicara pertama, yaitu Bapak Tri Raharjo. Pertanyaan dari Bapak Muhammad Sasongko adalah bagaimana Pak strategi perusahaan Bapak
agar masuk di halaman pertama pada search engine? Apakah memerlukan maintaining dan apabila boleh tahu berapa kira-kira gambaran cost per tahunnya Pak khusus untuk SEO ini? Baik, dipersilakan Pak. Saya mulai masuk ke digital itu dari tahun 2014 gitu ya. Belajarnya sudah lebih dari itu. Nah, awal mula bisnis kita adalah bisnis bergerak di bidang media cetak. Nah, ketika media cetak mengalami penurunan, kita masuk ke media digital gitu ya. Kita masuk ke media digital. Nah, tantangannya adalah kita dipaksa adaptasi dengan waktu yang relatif cepat gitu ya. Awal-awal traffic masih 100 traffic per hari gitu, 100 orang per hari. Terbaru kita sudah traffic per day-nya kisaran 3.000-an sampai 3.500 traffic per day. Nah, karena media kita media yang sangat segmented gitu ya, media yang sangat segmented. Nah, untuk mencapai itu memang tidak mudah gitu ya. Diperlukan suatu extra effort dan kita perlu belajar secara optimal. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita pertama melakukan riset kata kunci terhadap orang-orang yang mencari produk yang kita sesuaikan dengan target pasar yang kita inginkan. Kemudian media pertama kita adalah media yang terkait dengan franchise, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Jadi pertama yang kita akan lakukan riset adalah riset kata kunci. Berdasarkan riset kata kunci tersebut ada 750 kata kunci yang keluar gitu ya, dengan masing-masing jumlah audiens yang berbeda-beda gitu ya. Dari data tersebut kita melakukan perubahan dari sisi publikasi gitu ya. Kalau dulu wartawan lebih konsen ke judul gitu ya. Tapi ketika era digital, antara judul dengan kata kunci di lead pertama atau di paragraf pertama, paragraf tengah, dan paragraf akhir itu harus disambungkan. Karena kalau tidak, kemungkinan terindeks di mesin pencari agak kesulitan gitu ya, agak kesulitan. Nah, tentunya dari beberapa kata kunci tadi 750, kita melakukan meeting dengan tim gitu ya, dengan tim redaksi, meminta melakukan perubahan gitu ya, perubahan dari sisi penulisan. Nah, kalau buat Bapak Ibu yang tidak memiliki tim content writer, saya kira sekarang banyak juga jasa tentang penulisan SEO gitu ya. Banyak juga jasa penulisan tentang artikel SEO di luaran gitu ya. Itu juga sangat memungkinkan. Nah, dari hal itu kita mulai posting di website kita, gitu ya, Bapak Ibu. Kita review seberapa traffic dari keseluruhan artikel yang ada. Ternyata ada dua hal yang kita lihat. Pertama adalah human interest, yang kedua adalah search engine interest kita menyebutnya. Nah, human interest itu tentunya yang terkait dengan judul, terkait dengan konten. Nah, ketika kita harus memadukan dua hal itu. Jadi Google interest atau search engine interest dengan human interest. Itu karakteristik yang kita buat supaya audiens kita menyukai dan menemukan artikel konten yang sesuai dengan kita punya. Itu yang pertama. Nah, dari hal tersebut kita nggak bisa instan. Kalau saya bilang ada organik, ada anorganik. Artinya challenging-nya adalah selanjutnya adalah karena klien sudah beriklan di kita gitu ya. Tantangan lanjutannya adalah bagaimana klien bisa satisfied dengan services yang kita punya. Ini menjadi tantangan tersendiri. Contoh, kalau di kita ada pengiklan yang dari pertama adalah Alfamart gitu ya. Bagaimana kalau orang ngetik waralaba Alfamart ketemu website kita. Dan ini terbukti ternyata ketika kita dilakukan strategi khusus terhadap brand tertentu, kita juga melakukan riset terhadap brand klien. Artinya ketika mencari kata waralaba dengan Alfamart gitu ya, atau franchise dengan Alfamart, atau harga waralaba Alfamart, itu juga sangat berbeda. Nah, banyak
kalau mahasiswa misalkan mencari tentang profil minimarketnya, tapi dia tidak investasi. Tapi kalau beberapa orang yang investasi biasanya sudah spesifik. Misalkan harga, waralaba, Alfamart. Ini kata kunci yang seksi menurut kita. Nah, kita cari kata kunci yang seksi, yang berpotensi mendatangkan traffic. Bukan hanya sekedar traffic, tapi quality traffic. Yang akan ketika orang mencari dan ketemu, dan mereka klik dan lari ke website kita, di situ kita sudah siapkan form aplikasinya. Jadi jangan sampai artikel itu tidak ada, kita sebutnya sebagai call to action gitu ya. Artinya hanya sekedar baca. Kalau hanya sekedar baca, semua orang bisa gitu ya. Tapi bagaimana artikel itu mengunggah atau membuat spirit orang atau membuat orang tertarik dan mau mengisi data atau tertarik investasi tersebut. Nah, ini menjadi challenge, menjadi tantangan. Ketika orang sudah mengisi, Bapak Ibu sekalian, kalau di kampus saya kira pendaftaran mahasiswa gitu. Orang mencari kampus, menemukan kampusnya, sudah ada form pendaftarannya, orang sudah ngisi. Begitu sudah ngisi, jangan sampai dibiarkan terlalu lama. Karena berdasarkan pengalaman kami gitu ya, respon yang terlalu lama, lebih dari 1 hari itu sudah terabaikan. Tapi kalau sekarang saya kira lebih cepat lagi, dianggap tidak profesional kalau penanganannya terlalu lama. Dan itu kita edukasi kepada klien-klien kita. Kita edukasi bahwa ketika ada form masuk, baiknya langsung direspon. Nah, itu yang terjadi. Tapi kalau sekarang kita juga berikan fitur melalui WA chat, sehingga mereka bisa langsung melakukan Q&A, karena tipikal orang atau tipikal netizen itu lebih suka interaksi langsung. Walaupun di internet itu sudah informasi lengkap gitu ya, tetap mereka bertanya untuk memastikan, untuk confident gitu ya. Sehingga fitur chat melalui WA sangat penting gitu ya. Nah, ketika antara organik dan anorganik itu dioptimalkan, saya kira efektivitas itu akan terjadi. Dan ini custom. Artinya apa? Disesuaikan dengan budget klien. Jadi budget untuk SEO ini disesuaikan dengan kebutuhan klien. Kalau yang kita lakukan sekarang, katakanlah kalau mereka membutuhkan extra effort untuk efektivitas yang tinggi, ya kita sesuaikan dengan budget klien. Sehingga di services kita bukan hanya sekedar kita creating landing pages yang sudah tersistem, tapi kita juga support klien dari sisi iklan di Google gitu ya, iklan di Google, sehingga efektivitas itu betul-betul terukur. Nah, untuk mengukur tidak boleh terlalu lama, bisa tes ukur dalam waktu 1 minggu atau bahkan per day. Kita bisa buat grup dengan sesama grup marketing atau sesama grup dengan klien. Supaya apa? Supaya ada interaksi. Kalau ada mungkin bahasanya kurang menarik, mungkin fotonya nggak menarik, mungkin videonya nggak menarik, atau ada hal-hal atau mungkin investasinya banyak yang play, tapi kok ternyata quality datanya rendah, berarti mungkin harus ditambahkan nilai investasinya. Hal ini sangat penting. Bahkan kita juga pernah kejadian rekan-rekan, jadi klien kita banyak aplikasinya tapi eksekusinya rendah. Nah, ini kita sengaja ketika kita creating, kita CC ke ownernya, kita CC ke direkturnya, kita CC ke PIC yang berkaitan. Karena kadang SDM itu, Bapak Ibu, adaptasi SDM terhadap digital itu juga proses dan perlu adaptasi. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau soal budget saya kira tergantung. Jadi kalau start dari 20.000 per day ya nggak apa-apa. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa evaluasi. Evaluasinya kalau digital itu saya kira harian pun nggak ada masalah. Karena kita bisa tes ukur cepat gitu, cepat. Jadi kalau terlalu lama malah sayang budget kita gitu, sayang. Jadi kalau kita salah sasaran, ya tim yang masang iklan supaya memperbaiki, apakah dari sisi konten, dari sisi penawaran, atau dari sisi target yang dibidik gitu. Saya kira itu harus diolah terus. Kenapa? Karena hal ini sangat penting gitu, sangat penting. Saya kira itu Pak Sasongko ya tadi dari WNS. Mudah-mudahan menjawab gitu. Jadi saya kira sangat terbantu. Dan kuncinya ketika kita build suatu website, pastikan kita creating content. Jumlah dan quality content itu menentukan.
Kalau saya sering mengasumsikan kalau kita punya konten 1000, itu kurang lebih traffic kita 3000 per hari. Jadi kalau kita pengen 10.000 per hari, ya konten kita yang relevan kurang lebih 3.500-an konten kita. Itu yang organik. Kalau yang anorganik ya tergantung budget, gitu ya, tergantung budget. Itu. Baik, terima kasih banyak Pak Tri. Nah, jadi kuncinya tadi salah satunya adalah kualitas dan juga kuantitas dari konten, Pak Sasongko. Ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Sasongko dari UNS. Izin saya untuk bisa langsung memberikan kesempatan kepada pembicara kedua, karena ada pertanyaan lanjutan untuk Mas Hakif nih, dari Pak Sasongko juga dari UNS. Jadi mohon singkat aja nih Mas, karena waktunya sebenarnya sudah habis, namun saya berikan kesempatan kepada Mas Hakif untuk bisa menjawab pertanyaan terkait dengan apakah ada cara untuk melihat baik atau buruknya sebuah peluang sebelum kita ambil peluang tersebut. Mohon penjelasannya, Mas. Oke, terima kasih Mas Afrian. Tadi ini ya, saya dibilangin waktunya hampir habis. Bercanda, Mas. Oke, jadi untuk Pak Sasongko kalau melihat peluang gitu ya. Saya per hari ini sedang bekerja di multi company. Jadi selain jadi social commerce enthusiast gitu ya, saya juga menjadi strategic planner bagi perusahaan saya. Nah, menjadi strategic planner mungkin ini saya akan cerita sedikit tentang pengalaman saya gitu ya, karena yang paling valid. Jadi kalau melihat peluang itu baik dan buruk dan mungkin mana nih yang kita ambil gitu ya. Singkatnya adalah untuk melihat peluang kita perlu melihat seperti dadu lah, at least 6, kalau bisa lebih banyak gitu. Kenapa? Karena dari peluang yang tercipta lalu kita bisa petakan. Dari peluang A, apa saja peluang yang kemudian tercipta lagi dari peluang tersebut. Jadi kadangkala di banyak kesempatan peluang yang tadinya itu nggak menjadi sesuatu yang kita pikir ini nggak make sense, ini nggak ada kehidupannya lah gitu. Peluang ini nggak bisa lah gitu. Tapi jangan salah gitu, karena saya sering mendapatkan berbagai macam peluang ya selama saya sedang bekerja gitu. Peluang-peluang yang tadinya tuh mampet gitu. Ternyata kalau dijalanin peluang itu akhirnya akan menjadi sesuatu yang baik. Contoh yang nyata adalah begini. Sebelum pandemi ini, kami di perusahaan saya, di Havex Highly Functioning Education Consulting Services, gitu. Kita di salah satunya juga, kita tidak melihat bahwa prospek dari online training itu menjadi sesuatu yang wow. Gitu. Menjadi sesuatu yang wow. Kita nggak pernah pikir itu menjadi sesuatu yang wow, peluang itu nggak menjadi sesuatu yang legit. Tapi kita terus siapkan itu, siapkan bagaimana caranya someday peluang ini akan menjadi sesuatu yang kita bisa lakukan. Kenapa? Karena ini cukup mudah. Kalau lembaga training gitu, memberikan training langsung ke tempat-tempat gitu, itu pasti akan sangat sulit sekali. Pertama dari cost dan lain sebagainya. Tapi sesuatu seperti ini harus dipersiapkan. Someday it will happen. Dan kita harus bisa baca itu. Taruhlah kami menyediakan berbagai macam alat seperti webcam, seperti recording audionya gitu ya, mic seperti itu kita sediakan, bahkan kita udah persiapkan plannya sebelum coronavirus. Gitu. Tiba-tiba adanya coronavirus. Gitu. Nah di sini kemudian muncullah gitu ya, kayak bunga itu akhirnya mekar gitu, yang tadinya kuncup kelihatan ini ada prospeknya namun belum terbentuk, namun masih sulit gitu ya, karena melihat target audience, akhirnya ini kuncup gitu, akhirnya yang kuncup tadi akhirnya mekar. Nah, disinilah bagaimana peluang itu kita bisa rencanakan, kita bisa lihat, kita bisa prepare, dan ketika waktunya sampai itu kita akan sangat mudah sekali. Dan peluang seperti ini juga dirasakan oleh platform yang sedang kita pakai, contohnya Zoom. Gitu ya. Contohnya Zoom sekarang. Zoom ini dulu jarang sekali dipakai banyak pihak gitu. Dan karena coronavirus ini menjadi sesuatu yang mekar. Karena basic yang kami pikirkan dan Zoom pikirkan adalah teknologi akan maju. Nah, ini kan peluang di mana teknologi itu suatu hari akan memaksa semua orang menggunakan internet dan dilakukan untuk banyak hal. Dan disinilah yang akhirnya menjadi kenyataan. Nah, di banyak bisnis gitu ya, kita sering melihat bahwa peluang itu mampet gitu. Ngapain kita harus persiapkan hal-hal seperti ini? Nah, hal-hal seperti itu tentunya akan menghambat kita di suatu hari nanti ketika masanya tiba. Tapi ketika kita ready for that, ketika kita sudah bisa membaca itu, maka itu akan menjadi keuntungan yang sangat luar biasa.
Jadi untuk melihat sebuah peluang itu worth atau enggak gitu, mana yang bagus, mana yang enggak, gitu. Pertama pasti pilihlah dulu banyak peluang, carilah dulu banyak peluang, lalu dari peluang itu kita kembangkan lagi. Apakah di peluang itu nanti muncul ada 4 anak lagi dari peluang A gitu ya, apakah lalu muncul 6, 12, 24, lalu dari peluang B, C, D yang kita bentuk di awal tadi juga akan menjadi 4, 5, kita lihat mana yang make sense dengan kita sekarang, ya, mana yang bisa kita lakukan dengan tempo yang secepatnya, sesingkat-singkatnya, mana yang kita bisa persiapkan, mana yang kita memang menuju ke sana sesuai dengan visi misi bisnis kita, brand kita, atau perusahaan kita, yang kemudian kita akhirnya eksekusi ke arah sana. Nah, peluang inilah yang kemudian kita manfaatkan. Kalau saya boleh sharing sedikit lagi untuk penutup, peluang untuk, jadi Havex gitu ya, kita punya 8.000 subscribers. Kemudian kita bingung dong gimana cara meningkatkannya. Dan peluang meningkatkan subscriber ini terbaca bahwa dengan adanya sesi-sesi online yang di satu sisi juga berbayar, juga dapat income kami, ini juga akan berimbas di sana. Dan benar saja setelah kami melaksanakan online training, akhirnya dari 8.000 itu meningkat menjadi 22.000 dalam hanya waktu 1 bulan. Gitu. Kita kerja sendiri itu 1 bulan meningkat sejauh itu dengan tim yang sangat juga tidak begitu banyak gitu. Kita bisa manfaatkan peluang tadi untuk tidak hanya mendapatkan income gitu ya, tapi juga meningkatkan followers Instagram dan social media lainnya, bahkan YouTube, bahkan juga YouTube-nya juga sudah dimonetize, sudah bisa dikatakan bisa dimonetize gitu. Lalu LinkedIn, lalu Facebook dan lain sebagainya. Jadi kira-kira seperti itu Pak Sasongko, semoga menjawab pertanyaannya, dan singkat dari saya, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.